Pelajar yang tenggelam di Sungai Musi ditemukan tim SAR gabungan meninggal dunia. Minibus terobos sajadah sholat Jumat di Palembang, ramai tanggapan warga di media sosial. Sriwijaya FC pastikan bertahan di Liga 2 setelah kalahkan PSMS Medan di Jakabaring. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain 3 informasi utama tadi, masih ada informasi menarik lain yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Robiansyah, Anda menyaksikan Kompas Sembasal di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awal informasi pertama, saudara, setelah dilakukan pencarian selama 2 hari oleh tim SAR gabungan, seorang pelajar 15 tahun yang tenggelam di Sungai Musi ditemukan. Korban ditemukan meninggal dunia. Tangis seorang tua seorang pelajar 15 tahun yang tenggelam di Sungai Musi tak tertahan setelah melihat jenazah anaknya dievakuasi tim SAR gabungan. Korban ditemukan setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, usai dilaporkan hilang tenggelam di Sungai Musi. Jenazah korban ditemukan 1,5 km dari lokasi pertama korban tenggelam pada Selasa 11 Februari 2025 atau 2 hari pencarian, usai dilaporkan tenggelam pada Minggu 9 Februari lalu. Baik, alhamdulillah pada pukul 8.00 korban atas nama Reno ditemukan dalam keadaan naik delta, itu di depan dermaga Pasir Sekanak, itu dalam kondisi mengapung sejauh 1,5 km dari LKP. Ya, untuk posisi korban itu sedang tersangkut di takut pasir. Untuk jenazah itu langsung dibawa ke rumah duka oleh pihak keluarga korban. Korban Reno Sandika tenggelam usai bermaksud mengambil pakaiannya yang jatuh ke sungai di dermaga 16 Ilir Palembang. Tim SAR gabungan sudah menyerahkan jenazah korban ke keluarganya untuk dimakamkan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, ramai di media sosial Palembang, minibus melintas di atas sajadah yang dibentangkan petugas masjid di kawasan 9 Ilir Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa itu terjadi sebelum sholat Jumat, minibus menerobos ke halaman masjid yang sudah terpasang penutup jalan. Mobil ini datang jam 9.22. Rekaman video ini memperlihatkan sebuah minibus melintas di atas sejadah yang sudah dibentang petugas masjid untuk pelaksanaan sholat Jumat pada 7 Februari 2025 lalu di sebuah masjid kawasan 9 Ilir Palembang. Video ini ramai di media sosial Palembang usai diunggah petugas masjid yang kesal dengan perbuatan pengemudi minibus. Salah satu petugas masjid menerangkan saat itu mereka sudah membentangkan 25 sajadah gulung di halaman masjid yang juga akses jalan permukiman warga. Minibus menerobos dengan menabrak pembatas jalan. Minibus itu berisi 4 perempuan termasuk pengemudi yang sempat cekcok dengan petugas masjid karena tak terima ditegur. Akibatnya sajadah yang awalnya untuk jemaah sholat Jumat kotor dan terpaksa digulung kembali. Kami tidak tahu juga tinggal itu kan. Soalnya kami lagi pasang sajadah waktu Jumat. Tiba-tiba jam 9.22 itu tiba-tiba kami lagi pasang sejadah di belakang, tiba-tiba ada mobil masuk. Memang tiap hari Jumat, Pak. Wow. Iya, Jadi menutup jalan ini memang tiap Jumat untuk ibadah. Tiap jam 9 pasti kami tutup jalan. Betul. Setelah kejadian itu apa tindakan dari ini pihak pelaku? Tidak ada, Pak. Maaf saja lewat. Perbuatan itu juga sempat mendapat protes warga setempat dan ramai dikomentari di media sosial. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke sorotan lainnya saudara, puncak perayaan Cap Gomeh di Palembang digelar hikmat dan semarak. Tak hanya warga keturunan Tionghoa yang datang untuk beribadah, puluhan ribu warga tumpah ruah memadati Pulau Kemaru.
Pulau Kemarau menjadi pusat perayaan Puncak Cap Gomeh di Kota Palembang. Tak hanya warga keturunan Tionghoa yang datang untuk beribadah, namun warga lain tampak memadati Pulau Kemarau yang berada di tengah Sungai Musi ini untuk berwisata maupun ikut merasakan kemeriahan perayaan. Perayaan Cap Gomeh tahun ini dinilai lebih ramai dibandingkan tahun lalu. Warga Tionghoa umumnya datang untuk bersembahyang di Kelenteng Hok Jingrio sebagai bentuk syukur dan memohon kesejahteraan di tahun baru. Sementara pengunjung lainnya berwisata di seputaran Pulau Kemarau termasuk di pagoda. Tetap berwisata dan ibadah. Jadi karena di sini ada tempat keramat Siti Fatimah, mereka datang sini untuk beribadah sekaligus wisata. Jadi dia bisa melihat ikonnya Pulau Kemarau yaitu pagoda di belakang kelenteng. Sekaligus musitur mengikuti tongkang dari 16 ilir ke Pulau Kemarau. Tahun ini luar biasa. Prediksi saya tahun hari ini sebenarnya nggak begitu ramai karena sudah mainnya di hari kemarin Sabtu dan Minggu. Tapi rupanya hari ini justru lebih banyak dari kemarin. Jadi luar biasa. Dari Palembang. Memang setiap tahun ke sini. Oh, kenapa Cek memilih beribadah ke sini setiap tahun? Karena kan ini 1 tahun sekali. Pasti ke sini ya. Harapannya apa, Cek? Kedepannya ya lebih sukses. Penyelenggaraan Cap Gomeh di Pulau Kemarau Palembang juga menjadi salah satu bukti keharmonisan antar umat berdasarkan legenda Siti Fatimah, seorang muslim dengan Tan Bun An, saudagar asal Tiongkok. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, Kompas Membahas masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Kompas Membahas, saudara, dan saatnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Arman Purwanto, pria pelaku kekerasan yang sengaja membakar wanita di Bandar Lampung, akhirnya berhasil ditangkap saat kabur ke wilayah Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Aksi pelaku dilakukan terhadap korban pada Senin malam lalu. Saat itu, korban sedang mengendarai sepeda motor di kawasan Jalan Sultan Agung Wai Halim, Bandar Lampung. Tiba-tiba dihadang oleh pelaku dan langsung menyiramkan bahan bakar minyak hingga membakarnya. Saat diperiksa, pelaku menyebut sempat terlibat cekcok dengan korban yang bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah tempat hiburan malam. Pelaku merasa sakit hati dan kecewa lantaran cintanya ditolak oleh korban yang merupakan ibu 2 anak dan statusnya masih memiliki suami. Di tempat dia kerja atau di luar tempat kerja? Tempat dia kerja. Apa tempat dia kerja? Di kafe ya? Kafe. Nah itu kenapa Mas itu Mas nekat ngelakuin itu? Kecewa. Kenapa? Alasan lebih detailnya? Ditolak. Jadi memang udah rencanain dulu beli pertalite ya? Enggak. Spontan. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Enrico Donald Sidauruk membenarkan motif pelaku dipicu sakit hati karena cintanya ditolak korban. Penangkapan pelaku dilakukan kurang dari 24 jam setelah menerima laporan polisi. Motifnya antara korban dengan pelaku saling kenal. Sementara kemungkinan ada rasa kecewaan atau tidak sukaan dengan korban. Seperti itu. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 187 ayat 2 KUHP atau pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. SY, seorang ibu rumah tangga warga Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, harus berurusan dengan polisi lantaran aksinya mencuri perhiasan emas.
Perhiasan seberat 20 gram senilai 27 juta rupiah dicuri pelaku di sebuah toko emas dengan modus berpura-pura membeli dan memanfaatkan situasi pegawai toko yang lengah karena sedang membuatkan nota penjualan. Pelaku berhasil ditangkap setelah menjual kembali emas tersebut ke tempat toko yang dicurinya. Saat diperiksa, pelaku mengaku nekat melakukan aksi pencurian lantaran terbentur ekonomi sejak sang suami bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri. Alhamdulillah berhasil kita melakukan penangkapan karena yang bersangkutan sendiri menjual kembali di toko emas tersebut melalui temannya. Jadi karena toko emas ini curiga membaca kwitansi yang pernah dikeluarkan dan ada barang yang dibawa kabur. Setelah itu langsung melaporkan ke kepolisian karena sebelumnya kami sudah melakukan olah TKP sehingga langsung kami datang ke TKP melakukan interogasi dan berhasil menemukan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 KUHP dan 472 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. CCTV di area parkir Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar, Lampung Selatan ini merekam aksi brutal belasan orang mengeroyok satu pria. Korban yang tampak tak berdaya berusaha mundur untuk menghindari serangan, tetapi pukulan bertubi-tubi tetap menghujaninya. Tak hanya itu, seorang pria berbaju coklat tampak akan mengeluarkan benda dari balik bajunya yang diduga senjata tajam. Rekan korban yang berusaha melerai justru ikut menjadi sasaran pukulan kelompok tersebut. Korban Suherman mengungkapkan bahwa saat kejadian, ia sedang berada di parkiran motor untuk mengerjakan pembuatan marka jalan. Tiba-tiba, sekelompok orang datang dan langsung menyerangnya, bahkan memukul kepalanya dengan botol. Diduga insiden pengeroyokan ini dipicu oleh perselisihan terkait pengalihan pengelolaan parkir di RSUD Bob Bazar Kalianda. Kelompok yang diduga berasal dari vendor lama tidak terima dengan perubahan pengelola parkir yang baru. Akibat kejadian ini, Suherman mengalami luka di kepala dan merasakan nyeri di sekujur tubuh, sehingga harus menjalani perawatan di unit gawat darurat rumah sakit. Ia juga menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk melaporkan aksi pengeroyokan yang dialaminya. Mereka nggak terima bahwa parkir ini diambil alih oleh saya. Dan saya pun tidak serta-merta ngambil alih itu, nggak serta-merta. Artinya melalui prosedur yang saya lakukan. Di belakang ini, saya ini udah nggak karuan, ini sakit semua. Tadi saya sempat mual juga tapi nggak sampai muntah. Nggak tahu, saya tahu udah ada di sini. Ada yang bawa senjata tajam, Bang? Saya nggak ngelihat, tapi ada yang mau nyabut. Tapi abang tahu? Saya lupa orangnya. Humas RSUD Bob Bazar mengaku tak mengetahui secara pasti apakah pengeroyokan itu terjadi lantaran perebutan parkir atau bukan. Namun, ia jelaskan pihak rumah sakit memutus kontrak pengelolaan parkir dari vendor lama karena beberapa alasan. Yang saya ketahui, kemarin itu kan ada komunikasi katanya dari PT Agung sama pihak vendor BUMD ya untuk meminjam, sewa pinjam alat yang parkir itu, yang box-box, portal-portal itu. Nah, cuman ya kami juga nggak tahu nih kok kemarin dicabut kan itu. Ya kalaupun apakah itu buntut dari itu keributan hari ini, ya kami juga nggak tahu. Saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda dijaga ketat oleh polisi guna mengantisipasi kericuhan kembali terulang. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Kapal Isap Produksi atau KIP Satria Anugrah alami kebocoran saat sedang beroperasi di perairan Teluk Kelabat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka, Belitung. Insiden tersebut terjadi Selasa petang lalu. Hingga Rabu malam, para awak kapal belum berhasil melakukan perbaikan. Belum ada informasi resmi penyebab kebocoran yang dialami kapal tersebut. Para ABK pun akhirnya menghubungi tim SAR untuk dievakuasi. Sebanyak 15 orang terperangkap di dalam kapal saat mengalami kebocoran tersebut. Secara manajerial dari perusahaan
bahwa kemampuan dan pada saat kondisi di awal mengalami kebocoran dan kemudian kru menghubungi dari pihak security atau keamanan dari PT Timah, sehingga kita yang tim yang kita ada di Blinyu yang sudah kita deploy atau yang berada di tahun ini sudah kita tempatkan di sana, mendapatkan informasi dengan cepat dan mengkoordinir, mensinergikan rencana operasi SAR yang dilaksanakan, sehingga kita mengerahkan juga ada kapal milik PT Timah yang kita gunakan untuk mengevakuasi terhadap KIP yang mengalami kebocoran. Sehingga 15 orang kita dapat evakuasi ke dermaga Mantung dengan kondisi selamat. Di bulan-bulan terutama kondisi Imlek ini, masyarakat diimbau untuk selalu melakukan pengecekan berkala sebelum melakukan aktivitas di laut, serta memperhatikan alat keselamatan agar tetap aman saat berada di laut. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Umbasel. Anda masih bersama kami di Kompas Umbasel, saudara, dan selanjutnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya. Riko Syaputra, petani asal Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, terpaksa berurusan dengan polisi setelah nekat membobol warung di wilayah setempat. Pelaku yang merusak gembok pintu warung leluasa menguras berbagai barang berharga, seperti ponsel, uang tunai, dan rokok. Hingga pemilik warung merugi mencapai 20 juta rupiah. Polisi kini tengah berupaya mengejar seorang rekan pelaku yang kini diketahui kabur ke negara Malaysia. Di hadapan polisi, pelaku mengakui nekat membobol warung demi kebutuhan sehari-hari. Beserta tim opsional Masyarakat Bandis telah menangkap terduga pelaku inisial RS di Desa Talangrasau di rumahnya. Kemudian pelaku juga sudah mengakui perbuatannya bahwa dia mencuri di Desa Talangrasau bersama satu rekannya yang saat ini masih DPO. Kemudian terduga temannya ini juga setelah kita lacak sudah kabur ke Malaysia. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Bengkulu Utara, sementara rekannya kini dalam pengejaran. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Suasana mencekam terjadi saat tim gabungan Polres Rejang Lebong dibantu Brimob dan Ditres Narkoba Polda Bengkulu menggerebek sarang narkoba di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Tampak anggota bersenjata lengkap dan kendaraan taktis dikerahkan ke lokasi penggerebekan serta pengamanan. Lokasi ini sendiri memang sudah jadi target operasi polisi karena kerap kali tersangka narkoba yang ditangkap mengaku mendapat barang haram tersebut dari bandar di wilayah ini. Selain menjadi sarang peredaran narkoba, lokasi ini juga jadi tempat permainan judi. Dari penggerebekan, polisi mengamankan 10 orang pelaku bersama barang bukti narkoba, alat hisap, mesin permainan judi, hingga senjata tajam. Saat ini untuk Kapolsek TUT di backup Koramil dan juga Brigif, ya, kemudian juga para kades, tokoh masyarakat, agama, juga pemuda masih standby di lokasi, ya, untuk mencoba menggalang daripada masyarakat di sana, ya, dan sebagainya. Jadi kita tetap menggalang dan memelihara harkam tipes di sana. Kemudian kami masih standby-kan 1 batalion Brimob, ya, di Polsek Sindang Kelingi, antisipasi terkait pasca penindakan. Meski sudah diamankan, pihak kepolisian dibantu Koramil dan pemerintah desa setempat masih bersiaga di lokasi. Selain itu, anggota Brimob juga masih disiagakan di Polsek Sindang Kelingi mengantisipasi hal yang tak diinginkan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu.
Setelah cukup lama menunggu alokasi gas LPG subsidi 3 kg dari Kementerian ESDM, Provinsi Bengkulu akhirnya menerima ketetapan alokasi gas tersebut untuk tahun 2025. Di tahun ini Bengkulu mendapat kuota sebanyak 56.137 metrik ton. Jumlah ini meningkat sekitar 3.000 metrik ton dari tahun lalu, yakni sebanyak 53.000 metrik ton. Meski begitu, alokasi yang didapat jauh berkurang dari usulan yang diminta Pemprov Bengkulu sebanyak 78.000 metrik ton. Pemprov sendiri memastikan kuota tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sepanjang tahun 2025, termasuk memenuhi kebutuhan di hari-hari besar keagamaan yang biasanya kebutuhan gas LPG meningkat. Ini justru naik lagi kan menjadi 56.000 metrik ton. Artinya kita memprediksi bahwa kebutuhan masyarakat Provinsi Bengkulu ini akan cukup sampai dengan akhir tahun dengan kuota yang diberikan ini. Gitu. Dan itu sudah memperhitungkan hari-hari besar keagamaan ya, dan hari-hari besar libur lainnya yang memang kadang-kadang memang membutuhkan ekstra order. Masyarakat diminta untuk tidak panik dan membeli gas LPG subsidi sesuai kebutuhan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Memasuki awal bulan Februari 2025, wilayah Bengkulu diperkirakan sudah melewati puncak musim penghujan. Perakirawan BMKG Stasiun Fatmawati Bengkulu menyebut puncak musim penghujan terjadi pada periode Oktober hingga akhir Januari. Meski sudah melewati puncak musim penghujan, namun curah hujan beberapa waktu ke depan masih cukup tinggi di hampir seluruh wilayah Bengkulu, terutama di waktu malam hari. Hal ini dikarenakan adanya faktor gelombang osilasi yang mempengaruhi pergerakan ekuator sehingga merambat ke beberapa daerah. Selain itu, masih adanya siklon dan fenomena MGO di wilayah Bengkulu juga jadi penyebab masih tingginya curah hujan saat ini. Curah hujan masih tinggi, tapi cenderungnya menurun ya, menuju nanti bulan Februari, Maret, April, dan Mei, trennya menurun. Walaupun tergolong masih di atas normalnya. Ini musim penghujan ini diperkirakan sampai bulan apa? Ya, ini masih termasuk puncak musim hujan. Maksudnya artinya sudah lewat puncak musim hujannya, tapi trennya lebih menurun ke arah penurunan curah hujan. Masyarakat diminta untuk tetap waspada dan selalu memantau informasi yang dikeluarkan BMKG. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan, dan sajadah Kompas Membahas masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Membahas. Saudara, hari pertama program cek kesehatan gratis disambut warga di Palembang, Sumatera Selatan. Di Puskesmas Sako, sejak pagi warga yang berulang tahun pada Januari dan Februari sudah ramai memeriksakan kesehatannya. Program cek kesehatan gratis dari pemerintah dimulai serentak pada 10 Februari 2025. Di Palembang, Sumatera Selatan, program CKG disambut antusias warga. Seperti di Puskesmas Sako, warga sudah datang sejak pagi menunggu giliran. Sasaran CKG dimulai dari bayi hingga lansia, serta yang berulang tahun pada Januari dan Februari. Sementara kelompok usia 7-17 tahun yang berada di sekolah akan dilaksanakan mulai Juli 2025 mendatang. Kepala Puskesmas Sako Palembang menerangkan, mekanisme CKG dimulai dari registrasi data diri pasien, dan setelah itu secara bergilir mendapat pemeriksaan kesehatan di ruang khusus, meliputi pemeriksaan tinggi dan berat badan, tekanan darah, screening mata dan telinga, pemeriksaan gula darah, gigi, IFA, dan riwayat penyakit. Untuk lansia dikhususkan pada pemeriksaan jantung, kanker, serta mental dan fisik. Apabila dari hasil tersebut ditemukan penyakit serius pada pasien, maka dokter yang menangani akan memberikan rujukan ke rumah sakit. Program CKG menargetkan 30 orang per hari di Puskesmas Sako. Mendapat antusias dari masyarakat di sekitar puskesmas kami. Sasaran dari pelaksanaan ini adalah dari bayi sampai lansia. Sedangkan untuk anak sekolah akan dilaksanakan pada saat awal masuk sekolah nanti.
Kami PKG hari ini kami targetkan sekitar 30 orang. Tadi dari pagi sampai siang sudah berjalan hampir 15 orang. Warga mengaku senang dengan adanya program ini agar bisa mendeteksi kondisi kesehatan sejak awal. Untuk tanggapan saya sebagai masyarakat sih ke program berobat gratis ini ya pertama ya senang ya karena kan kita ada pemeriksaan gratis dari pemerintah dari presiden kita dan berharap program ini bisa berlanjut untuk waktu yang lebih lama lagi gitu karena sangat bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Indonesia. Kenapa? Periksa apa jadi itu? Jadi periksa satu secara kesehatan kita, terus kita juga cek gula darah, sama cek mata, tensi juga tadi, sama saat telinga. Program CKG secara nasional ditargetkan 280 juta penerima dengan total anggaran 4,7 triliun rupiah. Reski Oktora, Muklas Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, 2 buah ban mobil milik seorang warga Palembang hilang dicuri. Pencurian sudah 2 kali menyasar korban karena sebelumnya aki mobil juga hilang saat mobil diparkir. 2 ban mobil depan dan belakang milik seorang warga di Jalan Kiai Haji Ashari, Kelurahan 13 Ulu, Kota Palembang, hilang dicuri pada Sabtu 8 Februari 2025 lalu. Umbari pemilik mobil, awalnya ia memarkirkan mobil di depan rumah dan beristirahat. Pagi harinya saat ia akan beraktivitas, 2 ban mobilnya hilang. Aksi pencurian sudah 2 kali ia alami. Sebelumnya aki mobilnya hilang dicuri. Kalau hilangannya itu ketahuan tuh pagi. Pagi, jam berapa itu Kak? Ya, bangun tidur lah, ada tetangga ngabar ya kan. Jam 7 kan, tapi kalau hilang itu kubu kan. Ban aki. Sering itu Kak ya? Iya, sering di sini. Umbari kali ini akan membuat laporan ke polisi atas apa yang dialaminya. Karena peristiwa tersebut membuatnya resah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, penyidik Polda Sumsel melakukan pengukuran ulang tanah sengketa di sebuah perumahan di Kecamatan Gandus, Palembang. Langkah ini sebagai tindak lanjut laporan warga tentang dugaan perusakan fasilitas umum. Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang melakukan pengukuran ulang tanah yang disengketakan di perumahan modern Sriwijaya di Jalan TKR Kadir, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus pada Selasa 11 Februari 2025 siang. Pengukuran merupakan penyidikan Polda Sumsel terkait laporan warga perumahan tentang pengerusakan fasilitas umum. Pengukuran dilakukan tertib dan aman karena warga dan pemilik tanah sepakat menyelesaikan masalah lewat jalur hukum. Dari pengukuran tersebut, kuasa hukum warga meyakini jika tanah yang dikeruk merupakan fasilitas umum karena tidak ada jalan lain menuju perumahan warga. Yang kita tunjukkan fakta yang ada di lapangan bahwa tidak ada jalan lain kecuali jalan yang dirusak inilah. Nah, jadi masyarakat beraktivitas, masyarakat secara publik beraktivitas lewat sini. Ketika ini dirusak, masyarakat lumpuh. Nah, ini kami tunjukkan hari ini kepada BPN sama pihak penyidik. Sementara itu, pemilik tanah menjelaskan berdasarkan SHM dan master plan, tanah yang dihibahkan untuk menjadi fasilitas umum warga tidak berada di titik tanah yang menjadi sengketa, melainkan di sisi lain yang tidak dibangun jalan oleh pihak developer. Untuk menunjukkan mana pasum yang sebenarnya versi Pak Jalaluddin. Sudah dipasang patok, kalau jelas sesuai dengan master plan, sesuai dengan master plan perumahan. Tidak ada bedanya. Nah, ditunjukkan antara dari sisi yang mana, kiri kanannya. Itu. Apakah sesuai itu? Kalau versi kami sesuai dengan surat SHM yang sudah kami hibahkan, ada penghibahan jalan memang dan sesuai dengan master plan. Artinya jalan akses ini bukan pasum. Bukan, yang dikedok klien kami menurut kami dan sesuai data yang kami punya, sesuai dengan SHM yang kami punya, itu bukan. Itu adalah tanah pribadi milik klien kami atas nama Jalaluddin. Tapi masih menunggu dari... Tapi kita tetap menunggu hasil dari para pihak terkait. Sementara hasil pengukuran masih diteliti penyidik Polda Sumatera Selatan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, Kompas Pembahasan masih akan memberikan Anda sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Anda masih menyaksikan Kompas Sembasel. Saudara, sepeda motor milik salah satu karyawan restoran di Palembang, Sumatera Selatan raib dibawa kabur pencuri. Sepeda motor korban yang dalam kondisi terkunci tak menjamin bebas dari pencurian. Warga Palembang kembali kehilangan sepeda motor yang dibawa kabur pencuri. Kali ini menimpa Robi, karyawan restoran. Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku mengenakan helm berwarna putih mendekati sepeda motor Robi yang terparkir di halaman restoran tempat ia bekerja. Tak butuh waktu lama pelaku merusak kunci kontak sepeda motor korban yang langsung melarikan diri. Robi menerangkan saat itu ia tengah bekerja dan sepeda motor dalam kondisi terkunci. Ia mengetahui sepeda motornya hilang 1 jam setelah pencurian dan langsung memeriksa CCTV. Sepeda motor tersebut menurut Robi belum selesai angsuran dan baru cicilan ke-7 kali. Terus dilihat CCTV, dari CCTV ini jam 8 tuh sudah ini lagi. Tadi tuh resto lagi sepi. Resto iya lagi sepi itu. Tapi pas di video tuh cak depan handuk. Langsung nunggu di sini soalnya sini tak jual kan situ. Berbekal rekaman CCTV, Robi melapor ke Polrestabes Palembang. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, warga memadati Pulau Kemaru saat puncak perayaan Cap Gome. Tak hanya warga keturunan Tionghoa atau umat Tridharma, pengunjung justru juga warga umum lainnya. Perayaan Cap Gome di Pulau Kemaru erat dengan legenda kisah cinta Tan Bun An, saudagar asal Tiongkok dengan Siti Fatimah, putri dari Palembang yang Muslim. Tak hanya umat Tridharma, warga lainnya juga berziarah ke makam Siti Fatimah yang berada dalam kelenteng Hok Jing Rio. Ada tradisi penyembelihan kambing hitam di depan makam Siti Fatimah saat puncak perayaan Cap Gome, juga sebagai bentuk penghormatan pada leluhur. Jadi kita lihat itu ada keramat Siti Fatimah, itu Siti Fatimah ada wanita Muslim, kemudian si laki-lakinya ada orang Chinese. Jadi mereka berdua itu menikah. Jadi kita bisa lihat itu ada dua, berarti otomatis dua kultur berbeda. Dan bisa kita lihat sampai sekarang udah ratusan tahun tetap kita bisa menjaga keharmonisasinya di Pulau Kemarau ini sebagai salah satu contoh real nyata yang ada di kehidupan kita di Sumatera Selatan. Umat Tridharma yang beribadah tidak terganggu dengan warga lainnya yang datang berwisata. Ini Cek, itu terganggu gak kita yang lagi merayakan? Cap Gome juga dijadikan warga umum berwisata dengan mengabadikan kemeriahan perayaan Cap Gome di Pulau Kemaru. Kenapa Mbak kita datang ke sini nih Mbak? Modal. Kita datang ke sini untuk wisata Mbak ya? Kita setiap tahun apa gimana nih ke sini nih? Setiap tahun sesudah Imlek. Kita mau lihat pameran-pameran yang ada di sini. Benar, mengabadikan momen Mamsi Pacai. Perayaan Cap Gome di Pulau Kemaru menjadi simbol keharmonisan dan keberagaman di Palembang, mempererat hubungan masyarakat dalam suasana kebersamaan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, saudara, Sriwijaya FC memastikan diri sebagai salah satu tim yang kembali bertahan di kompetisi Liga 2 musim depan. Kemenangan tipis 1-0 atas PSMS Medan membuat Laskar Wongkito berada di posisi 2 klasemen Grup H playoff degradasi. Laga seru tersaji di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang saat tuan rumah Sriwijaya FC menjamu PSMS Medan. Sejak babak pertama dimulai, kedua tim bermain menyerang. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Laskar Wongkito berhasil mencetak gol lewat Raihan Firdaus menit 67. Satu-satunya gol yang dicetak Raihan ini menjadi gol penentu kemenangan Sriwijaya FC atas PSMS Medan, sekaligus memastikan Sriwijaya FC tetap berada di kompetisi Liga 2 musim depan. Pelatih Sriwijaya FC Hendry Susilo mengungkapkan kebahagiaannya setelah anak asuhnya mampu meraih kemenangan serta terhindar dari degradasi. Ia juga mengapresiasi pemainnya yang tetap tampil baik meski masih menghadapi masalah mom teknis beberapa bulan terakhir. Kita kali kedua ya, selamat lagi dari degradasi. Alhamdulillah musim depan Sriwijaya masih berada di Liga 2. Alhamdulillah
juga kepada semua pemain dan staf saya selama saya bekerja di sini. Saya ucapkan terima kasih buat pemain-pemainnya, luar biasa. Semoga kedepannya Sriwijaya lebih bagus. Sriwijaya FC sendiri meraih 9 poin dari 5 kali pertandingan, sementara kontestan satu grupnya Nusantara FC dan Persikota Tangerang baru meraih 4 poin dari 5 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, Kompas Sumbasul masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasul, saudara, dan masih dari informasi olahraga. Sriwijaya FC harus melakoni satu laga lagi sebelum menutup play-off degradasi Liga 2 2024-2025 menghadapi Nusantara FC. Dalam laga tandang terakhir tersebut, manajemen tidak memasang target apapun. Menutup kompetisi Liga 2 musim 2024-2025, Sriwijaya FC masih menyisakan satu laga di play-off degradasi Grup H. Sriwijaya FC akan bertandang ke kandang Nusantara FC akhir pekan nanti. Setelah memastikan bertahan di Liga 2 musim depan, Sriwijaya FC tidak terlalu ngotot saat meladeni tuan rumah Nusantara FC. Manajemen sendiri tidak menargetkan apapun karena hasil pertandingan kontra Nusantara FC tidak berpengaruh lagi. Sriwijaya FC dan PSMS Medan menjadi dua tim yang memastikan diri lolos dari degradasi musim ini. Kalau untuk pertandingan di Nusantara kita tetap main seperti biasa. Mungkin kita beberapa hari lagi nanti kita akan berangkat ke Boyolali untuk bertemu dengan Nusantara United. Kita tetap bermain. Kalau target ya kita main aja. Hasilnya yang penting kita sudah bertahan tetap di Liga 2 itu aja, Mas. Sebagai apresiasi, asisten manajer tim Sriwijaya FC kembali menggelontorkan bonus pada pemain Laskar Wongkito. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Kompas Sumbasul akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasul, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbasul hari ini. Tangis seorang tua seorang pelajar 15 tahun yang tenggelam di Sungai Musi tak tertahan setelah melihat jenazah anaknya dievakuasi tim SAR gabungan. Korban ditemukan setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, usai dilaporkan hilang tenggelam di Sungai Musi. Jenazah korban ditemukan 1,5 km dari lokasi pertama korban tenggelam pada Selasa 11 Februari 2025 atau 2 hari pencarian usai dilaporkan tenggelam pada Minggu 9 Februari lalu. Baik, alhamdulillah pada pukul 8.00 korban atas nama Reno ditemukan dalam keadaan naik delta itu di depan dermaga Pasir Sekana, itu dalam kondisi mengapung sejauh 1,5 km dari LKP. Ya, untuk posisi korban itu sedang tersangkut di takut pasir. Untuk jenazah itu langsung dibawa ke rumah duka oleh pihak keluarga korban. Korban Reno Sandika tenggelam usai bermaksud mengambil pakaiannya yang jatuh ke sungai di dermaga 16 Ilir Palembang. Tim SAR gabungan sudah menyerahkan jenazah korban ke keluarganya untuk dimakamkan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mobil ini datang jam 9.22. Rekaman video ini memperlihatkan sebuah minibus melintas di atas sejadah yang sudah dibentang petugas masjid untuk pelaksanaan sholat Jumat pada 7 Februari 2025 lalu di sebuah masjid kawasan 9 Ilir Palembang. Video ini ramai di media sosial Palembang usai diunggah petugas masjid yang kesal
dengan perbuatan pengemudi minibus. Salah satu petugas masjid menerangkan, saat itu mereka sudah membentangkan 25 sajadah gulung di halaman masjid yang juga akses jalan permukiman warga. Minibus menerobos dengan menabrak pembatas jalan. Minibus itu berisi 4 perempuan termasuk pengemudi yang sempat cekcok dengan petugas masjid karena tak terima ditegur. Akibatnya sajadah yang awalnya untuk jemaah sholat Jumat kotor dan terpaksa digulung kembali. Kami tidak tahu juga tinggal itu kan. Soalnya kami lagi pasang sajadah waktu Jumat. Tiba-tiba jam 9.22 itu, tiba-tiba kami lagi pasang sejadah di belakang, tiba-tiba ada mobil masuk. Memang tiap hari Jumat, Pak. Jadi menutup jalan ini memang tiap Jumat untuk ibadah. Tiap jam 9 pasti kami tutup jalan. Betul. Setelah kejadian itu apa tindakan dari ini pihak pelaku? Tidak ada, Pak. Maaf saja lewat. Perbuatan itu juga sempat mendapat protes warga setempat dan ramai dikomentari di media sosial. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Laga seru tersaji di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang saat tuan rumah Sriwijaya FC menjamu PSMS Medan. Sejak babak pertama dimulai, kedua tim bermain menyerang. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Laskar Wongkito berhasil mencetak gol lewat Raihan Firdaus menit 67. Satu-satunya gol yang dicetak Raihan ini menjadi gol penentu kemenangan Sriwijaya FC atas PSMS Medan, sekaligus memastikan Sriwijaya FC tetap berada di kompetisi Liga 2 musim depan. Pelatih Sriwijaya FC Hendry Susilo mengungkapkan kebahagiaannya setelah anak asuhnya mampu meraih kemenangan serta terhindar dari degradasi. Ia juga mengapresiasi pemainnya yang tetap tampil baik meski masih menghadapi masalah mom teknis beberapa bulan terakhir. Kita kali kedua ya, selamat lagi dari degradasi. Alhamdulillah musim depan Sriwijaya masih berada di Liga 2. Alhamdulillah saya ucapkan juga kepada semua pemain dan staf saya selama saya kerja di sini. Terima kasih buat pemain-pemainnya, luar biasa. Semoga kedepannya Sriwijaya lebih bagus. Amin. Sriwijaya FC sendiri meraih 9 poin dari 5 kali pertandingan, sementara kontestan satu grupnya Nusantara FC dan Persikota Tangerang baru meraih 4 poin dari 5 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Laga seru tersaji di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang saat tuan rumah Sriwijaya FC menjamu PSMS Medan. Sejak babak pertama dimulai, kedua tim bermain menyerang. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Laskar Wongkito berhasil mencetak gol lewat Raihan Firdaus menit 67. Satu-satunya gol yang dicetak Raihan ini menjadi gol penentu kemenangan Sriwijaya FC atas PSMS Medan, sekaligus memastikan Sriwijaya FC tetap berada di kompetisi Liga 2 musim depan. Pelatih Sriwijaya FC Hendry Susilo mengungkapkan kebahagiaannya setelah anak asuhnya mampu meraih kemenangan serta terhindar dari degradasi. Ia juga mengapresiasi pemainnya yang tetap tampil baik meski masih menghadapi masalah mom teknis beberapa bulan terakhir. Kita kali kedua ya, selamat lagi dari degradasi. Alhamdulillah musim depan Sriwijaya masih berada di Liga 2. Alhamdulillah saya ucapkan juga kepada semua pemain dan staf saya selama saya kerja di sini. Saya ucapkan terima kasih buat pemain-pemainnya, luar biasa. Semoga kedepannya Sriwijaya lebih bagus. Amin. Sriwijaya FC sendiri meraih 9 poin dari 5 kali pertandingan, sementara kontestan satu grupnya Nusantara FC dan Persikota Tangerang baru meraih 4 poin dari 5 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara sekaligus menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang.
Akhirnya saya Robiansa pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.